Perkenalkan, nama saya Eka Saputra dengan NIM C1D1230333 dari Universitas Jambi, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi. Ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah Cyber Security Management di pertemuan ke-14 dengan dosen pengampu Bambang Purtomo SEMM. Nah, langsung saja saya mulai. Untuk pertanyaan pada minggu ini, dari yang pertama yaitu definisi dan pentingnya manajemen resiko cyber. Untuk pertanyaan yang pertama, itu jelaskan definisi manajemen resiko cyber, cyber security risk management, dan mengapa proses ini menjadi sangat krusial bagi organisasi di era digital saat ini. Terus yang kedua, masih di pertanyaan satu, yaitu bandingkan dan kontraskan antara resiko operasional, resiko finansial, dan resiko cyber. Berikan contoh spesifik bagaimana resiko cyber dapat memiliki dampak operasional dan finansial yang signifikan pada sebuah organisasi. Untuk jawaban 1.1, yaitu yang pertama tadi, yaitu definisinya sendiri, manajemen resiko cyber adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi terhadap potensi ancaman yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi dan infrastruktur digital dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi aset digital atau data, sistem, dan jaringan dari akses tidak sah, gangguan, tekan, atau kehilangan. Terus mengapa ini krusial di era digital? Yang pertama itu ada ketergantungan pada teknologi. Organisasi modern sangat bergantung pada sistem TI untuk operasional harian. Terus yang kedua ada meningkatnya ancaman cyber, serangan seperti phishing, ransomware, dan DDoS makin canggih dan sering terjadi. Terus ada kepatuhan terhadap regulasi, banyak sektor diharuskan mematuhi regulasi seperti GDPR. Terus yang terakhir ada reputasi dan kepercayaan, kebocoran data atau insiden cyber bisa merusak reputasi organisasi dan menghilangkan kepercayaan pelanggan. Untuk yang keduanya yaitu perbedaannya sendiri yaitu jenis resiko, definisi, dan contoh. Untuk jenis resiko operasional, definisinya yaitu resiko yang timbul dari proses internal SDM atau sistem yang gagal berfungsi. Untuk contohnya sendiri yaitu gangguan produksi karena kesalahan sistem TI. Untuk hubungan resiko cybernya, serangan cyber bisa melumpuhkan sistem produksi. Untuk resiko finansial itu definisinya resiko terkait kerugian uang likuiditas atau pasar, kerugian karena fluktuasi mata uang, gagal bayar, bocoran data kartu kredit pelanggan dapat menyebabkan denda dan kompensasi besar. Terus resiko cyber, ancaman terhadap data dan sistem digital akibat serangan atau kelalaian. Untuk contohnya sendiri seperti serangan malware atau pencurian data. Terus hubungan dengan resiko cyber bisa menyebabkan resiko operasional dan finansial. Masih jawaban dua tadi. Contoh dampak nyata resiko cyber terhadap operasional dan finansial yaitu yang pertama adalah serangan ransomware pada rumah sakit. Untuk operasional, sistem rekam medis elektronik terkunci, layanan pasien bisa terganggu. Untuk finansial, harus membayar uang tebusan dan biaya pemulihan sistem, serta potensi deregulasi. Untuk yang kedua, yaitu peretasan data pelanggan di e-commerce. Untuk operasionalnya sendiri, yaitu sistem harus dihentikan sementara untuk audit dan perbaikan. Untuk finansial, kehilangan pelanggan, gugatan hukum, dan penurunan nilai saham. Terus masuk ke bagian kedua yaitu tahapan proses manajemen risiko cyber. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu manajemen risiko cyber umumnya melibatkan beberapa tahapan kunci. Jelaskan secara rinci 5 tahapan utama dalam proses manajemen risiko cyber, mulai dari identifikasi hingga pemantauan. Untuk setiap tahapan berikan contoh aktivitas konkret yang dilakukan oleh seorang manajer risiko cyber. Untuk jawaban kedua sendiri yaitu yang pertama identifikasi resikonya atau risk identification. Untuk tujuan sendiri mengidentifikasi aset digital yang penting dan potensi ancaman yang dapat mempengaruhinya. Contoh aktivitasnya yaitu melakukan inventaris aset TI seperti server, database, perangkat IoT, dan aplikasi internal. Untuk contoh nyatanya, manajer risiko cyber menggunakan alat seperti Nessus untuk memindai kerentanan pada sistem jaringan internal organisasi. Yang kedua, analisis resiko. Tujuannya sendiri yaitu mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya setiap resiko yang telah diidentifikasi. Contoh aktivitasnya yaitu mengukur dampak bisnis dari resiko, misalnya apakah akan mengganggu operasional atau menyebabkan kerugian finansial. Untuk contoh nyatanya, manajer resiko menganalisis kemungkinan serangan ransomware terhadap server utama dan menilai dampaknya sebagai tinggi dalam matriks resiko. Untuk evaluasi resiko, tujuannya yang pertama adalah menentukan resiko mana yang perlu ditangani berdasarkan toleransi resiko organisasi. Untuk contoh aktivitas membandingkan resiko dengan toleransi organisasi, seperti apakah resiko dapat diterima, perlu dikurangi, dialihkan, atau dihindari.
Untuk contoh nyatanya sendiri yaitu manajer resiko menyimpulkan bahwa resiko pencurian data oleh insider berada di atas ambang toleransi dan harus segera ditangani. Yang keempat, penanganan resiko atau risk treatment. Tujuannya adalah mengambil tindakan untuk mengurangi, menghindari, mengalihkan, atau menerima resiko. Contoh aktivitasnya yaitu mengimplementasi kontrol keamanan seperti firewall, enkripsi, autentikasi, multifaktor, atau bisa disebut MFA. Untuk contoh nyatanya sendiri, manajer resiko menerapkan MFA dan membatasi akses penggunaan untuk mencegah pencurian kredensial. Terus untuk yang terakhir yaitu kelima, pemantauan dan tinjauan atau monitoring dan review. Tujuannya sendiri yaitu memastikan bahwa kontrol yang diterapkan tetap efektif dan menyesuaikan strategi saat ancaman berubah. Contoh aktivitasnya yaitu melakukan audit keamanan secara rutin. Untuk contoh nyatanya, manajer resiko menggunakan Splunk atau IBM Q Radar untuk memantau aktivitas tidak normal dalam jaringan dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil pemantauan. Untuk identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Untuk bagian ketiga. Untuk pertanyaan ketiga ini, yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara aset, ancaman atau threat, dan kerentanan atau vulnerability dalam konteks keamanan cyber. Untuk pertanyaan yang keduanya yaitu berikan 3 contoh spesifik untuk masing-masing kategori, yaitu aset, ancaman, dan kerentanan dalam skenario dalam perusahaan e-commerce. Untuk pertanyaan pertama sendiri yaitu ada aset, definisinya sendiri yaitu aset adalah segala sesuatu yang bagi organisasi dan perlu dilindungi dari gangguan atau akses dasar. Contohnya sendiri yaitu data pelanggan. Contoh nyatanya database yang menyimpan informasi kartu kredit pelanggan merupakan aset yang sangat bernilai dan perlu perlindungan ketat untuk kepercayaan pelanggan itu sendiri. Terus ada ancaman atau threat. Ancaman adalah potensi bahaya yang dapat mengeksploitasi kerentanan dan menyebabkan kerugian atau gangguan pada aset. Jenis ancamannya itu manusia atau hacker atau insider seperti karyawan tidak puas. Contoh nyatanya, seorang hacker mencoba mencuri data pelanggan dengan mengirim email phishing. Ini adalah ancaman eksternal terhadap aset organisasi. Terus kerentanan atau vulnerability. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem proses atau kontrol keamanan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Contohnya sendiri, sistem tidak memiliki patch terbaru. Contohnya, aplikasi web yang memiliki celah SQL injection adalah kerentanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencuri data dari database. Untuk yang pertanyaan kedua, yang pertama itu ada aset, uh, database pelanggan, berisi nama alamat, email, nomor telepon, dan informasi kartu kredit. Terus ada website e-commerce, front end dan back end, platform utama pelanggan melakukan transaksi. Terus ada akun administrator sistem, akses penuh ke konfigurasi server, database, dan layanan lainnya. Terus ada contoh untuk ancaman yaitu serangan phishing. Penjahat cyber mengirim email palsu ke staff dengan tautan situs palsu untuk mencuri kredensial. Terus ada ransomware, malware yang mengenkripsi data penting dan meminta tebusan agar data dikembalikan. Terus ada bot scraping dan DDoS, yaitu bot otomatis membuat ciri situs dengan trafik palsu atau mencuri data produk dan harga. Terus ada kerentanan vulnerabilitas, yaitu situs tidak menggunakan HTTPS. Data transaksi dikirim tanpa enkripsi, memudahkan pencurian data oleh attacker atau penyerang. Terus ada kata sandi admin lemah atau default. Admin menggunakan password seperti admin223 yang mudah ditebak oleh para penyerang. Terus ada script checkout rentan terhadap SQL injection. Input menggunakan tidak divalidasi dengan benar, memungkinkan peretas mengakses database. Kita masuk ke pertanyaan terakhir yaitu strategi penanganan resiko. Untuk pertanyaan 4.1 yaitu jelaskan pertanyaan 4.1 atau pertanyaan 4 yang pertama yaitu jelaskan 4 strategi penanganan resiko utama dalam manajemen resiko cyber, yaitu risk acceptance, risk avoidance, risk mitigation, dan risk transfer. Terus pertanyaan 4 yang kedua yaitu untuk setiap strategi berikan satu contoh aplikasi nyata dalam konteks cyber di sebuah perusahaan startup teknologi. Untuk jawaban yang pertama yaitu risk acceptance, atau organisasi menerima risiko yang ada karena tingkat risikonya dianggap rendah atau biaya tidak sebanding. Kapan digunakannya itu jika dampak risiko kecil dan tidak signifikan terhadap operasional. Contohnya sendiri yaitu sebuah perusahaan e-commerce menyadari bahwa sistem non-kritis berpotensi mengalami downtime selama 1-2 jam, tetapi memilih tidak menginvestasikan sistem failover karena tidak berdampak besar pada penjualan. Terus risk avoidance ini menghindari resiko. Terus ada yaitu organisasi yang menghilangkan resiko sepenuhnya dengan menghindari aktivitas yang beresiko. Kapan digunakannya yaitu jika potensi dampaknya sangat tinggi dan tidak bisa diterima.
Contohnya sendiri ada perusahaan memutuskan tidak mengembangkan fitur baru yang membutuhkan integrasi dengan API eksternal yang tidak aman karena risiko pelanggaran data terlalu tinggi. Terus ada yang ketiga, risk mitigation atau mitigasi risiko. Organisasi mengambil tindakan pengamanan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko. Kapan digunakannya? Saat risiko tidak bisa dihindari tapi bisa dikendalikan. Contohnya itu mengimplementasikan autentikasi multifaktor atau MFA, enkripsi data dan firewall untuk mengurangi resiko akses tidak sah ke akun pengguna. Terus yang keempat, risk transfer atau pemindahan resiko. Definisinya sendiri yaitu organisasi memindahkan tanggung jawab atau dampak resiko ke pihak ketiga, biasanya melalui kontrak atau asuransi. Kapan sih digunakan? Ketika mitigasi sendiri terlalu mahal atau kompleks. Terus contohnya membeli asuransi cyber untuk menanggung kerugian finansial akibat kebocoran data pelanggan. Atau menggunakan cloud provider dengan perjanjian SLA yang mengalihkan sebuah tanggung jawab downtime. Terus untuk contoh dari resiko-resiko tadi, untuk yang pertama penerimaan resiko, yaitu contohnya startup fintech menyadari bahwa ada resiko downtime 5 menit pada sistem laporan internal jika terjadi lonjakan traffic bulanan. Karena sistem ini tidak berdampak langsung pada transaksi pelanggan, perusahaan memilih menerima resiko tersebut tanpa mengalokasikan anggaran tambahan untuk peningkatan infrastruktur. Terus yang kedua ada penghindaran resiko atau risk avoidance. Contohnya sendiri yaitu startup fintech awalnya ingin menggunakan pihak ketiga untuk memproses pembayaran internasional, namun setelah audit keamanan menunjukkan bahwa vendor tersebut tidak memenuhi standar PCI DSS dan beresiko tidak mengalami pelanggaran data. Perusahaan membatalkan kerjasama tersebut dan mencari alternatif yang lebih aman. Terus yang ketiga ada risk mitigation atau mitigasi resiko. Contohnya sendiri yaitu untuk mengurangi resiko pencurian akun pengguna, perusahaan mengimplementasikan autentikasi multifaktor (MFA), pemantauan perilaku login, dan pembatasan akses berbasis peran (RBAC). Terus yang terakhir ada risk transfer atau pemindahan resiko. Contohnya sendiri yaitu perusahaan membeli asuransi cyber liability insurance untuk menanggung biaya berikut, yaitu yang pertama ada investigasi insiden, notifikasi pelanggan, terus ada konsultasi hukum, dan yang terakhir pemulihan reputasi. Mungkin itu saja hasil presentasi saya dari keempat pertanyaan yang ada pada pertemuan kali ini. Jika ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.